Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, ini kita akan melihat salah satu tempat wisata yang penuh sejarah dan penuh ada napak tilas juga ya di situ ya. Tepatnya di wisata Museum Cimapar Tasik yang berada di Gunung Galunggung. Nah, tempat wisata ini bukan hanya kita berwisata aja ya, bukan hanya kita sambil bermain-main, bukan. Di sana juga kita bermain sambil belajar. Karena di sana banyak sejarah-sejarah yang sudah dirangkum, yang sudah ditata rapi tentang sejarah Sunda, tentang sejarah tataran Sunda ya, tanah Pasundan, dari mulai bahasa, terus tulisan, aksara, dan sejarah pusaka-pusaka peninggalan ya. Di sana juga ada kitab-kitab suci juga. Bahkan ada Al-Qur'an yang usianya udah ratusan tahun itu. Dan berlambangnya itu ada lambang wayang. Jadi Al-Qur'an itu seperti itu. Ada makam-makam yang bersejarah juga di sana. Oke, seperti apa? Kita simak video dari channelnya Aden Bajai. Yuk, kita simak. Ini coba lihat di sini nih. Ini salah satu yang legendaris. Ilmu padi ternyata ada di dalam amanat Galunggung. Kita ini harus tawadu, harus rendah hati. Ini ada aksara Sundanya, ini bahasa aslinya, dan ini adalah terjemahannya. Sini. Ini kalau kita ingin berhasil, tidak boleh iri kepada orang lain. Iri tanda tak mampu ada. Kemudian juga sifat kepemimpinan harus bijak, benar, rendah hati, simpati. Jadi leadership sudah ada, nggak usah belajar ke luar negeri. Di sini saja sudah ada. Yang namanya itu ilmu wujud patanjala dan ilmu bagaimana memerintah tanpa orang lain merasa diperintahkan. Ini hukum leluhur. Nah, di sini pun juga hananguni hanamangke, ada dahulu ada sekarang, tidak ada dahulu tidak ada sekarang. Jadi manusia-manusia sekarang harus menghargai para leluhur, yang terutama menghargai orang tua dan yang lebih tua. Itu karena ada awal, ada akhir. Kita pun juga ada dari mana kita berasal dan mau kemana kita menuju. Ini hukum leluhur. Jadi kita tadi yang dikatakan Isantang, kita harus menghormati leluhur. Islam pun juga mengajarkan wa ala ibadillah isolihin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Itu pun kan mendoakan para nabi, pendahulu-pendahulu kita. Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Nabi kan sudah tidak ada. Ya. Ini juga kan mendoakan leluhur. Di sini sudah ada. Nih, nah rahasia keutamaan kebulitan Galunggung. Ini karena di Galunggung ini, nah siapapun juga yang dapat menguasai kabuyutan di Galunggung, ia akan memperoleh kesaktian dalam tapanya. Ia akan unggul dalam perang, ia akan lama berjaya, ia akan mendapatkan kebahagiaan dan kekayaan secara turun temurun. Kekayaan dan kejayaan secara turun temurun. Sengaja saya tidak tulis kekayaannya, nanti takut malah dianggap ingin mencari kekayaan. Ini kan untuk pelajaran. Nah ini esensi tentang nasionalisme, cinta tanah air ada di dalam amanat. Mengharuskan atau ya mensiratkan agar kita menjaga teritori, agar kita menjaga wilayah. Yang dinamakan kabuyutan hari ini apa?
kabuyutan kita hari ini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cegahlah terkuasainya NKRI oleh bangsa asing dan yang lain-lain. Bila warga negara NKRI tidak bisa menjaga, lebih hina daripada bangkai yang ada di tempat sampah. Setuju? Setuju. Nih. Nah, bahkan sekalipun terjadi perang memperebutkan, pergilah. Jadi kita jangan lari. Lari bukan sifatnya bangsa Indonesia. Lari bukan sifatnya bangsa Sunda. Pertahankan sampai titik darah penghabisan. Ini kan berjuang sampai titik darah penghabisan ada di sini. Apa-apa yang lebih sulit, rapikan semua dengan yang ada di Galunggung. Artinya kita harus bersatu padu, harus bergotong royong bersama-sama. Tidak ada yang sulit. Apa-apa yang sulit pun juga kalau dirapikan semua dengan kita semua akan selesai. Ini kan sudah ada. Sifat gotong royong sudah ada di dalam. Nah, oke, seperti itulah produk videonya, suasana tempat wisata sambil belajar ya. Referensi juga buat hiburan anak-anak, keluarga di sana. Karena di sana kita bisa belajar sejarah. Menjadi tempat referensi untuk keluarga ya. Dan di sana kita bisa bermain, belajar, dan mengenal sejarah Sunda. Dan di situ juga banyak petilasan-petilasan senjata pusaka yang peninggalan zaman dulu. Karena tanah Sunda, tanah Pajajaran itu bukan